Mulai pelajaran kali ini tentang organ reproduksi manusia. Kita belajar yang pertama alat-alat reproduksi pada laki-laki dan juga alat-alat reproduksi pada wanita. Untuk alat reproduksi pada laki-laki tersusun atas alat reproduksi luar dan juga alat reproduksi dalam. Kita bahas dulu alat reproduksi luar. Apa itu alat reproduksi luar? Yaitu alat reproduksi yang berada di luar tubuh seorang laki-laki, tersusun atas skrotum dan penis. Kemudian apa saja yang ada pada alat reproduksi dalam? Kita lihat mulai dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, kelenjar reproduksi yang akan membekali sperma sebelum dikeluarkan, tersusun atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Yang terakhir adalah uretra. Untuk fungsi dan bagian-bagian yang lebih lengkap bisa kita lihat dengan gambar berikut, yaitu yang pertama adalah skrotum, berada di luar tubuh laki-laki. Skrotum fungsinya untuk pembungkus testis, sehingga suhu testis akan sesuai dengan suhu produksi sperma. Kemudian yang kedua adalah testis. Testis berfungsi untuk penghasil sperma pada proses spermatogenesis dan juga penghasil hormon testosteron atau hormon kelaki-lakian. Setelah sperma diproduksi oleh testis, sperma akan disimpan sementara di alat yang namanya epididymis. Epididymis untuk menyimpan sperma sementara sebelum melanjutkan perjalanan melalui saluran panjang yang bernama vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang antara epididymis dan juga uretra. Selanjutnya, dalam perjalanannya, sperma dibekali oleh beberapa kelenjar vesicula seminalis untuk persiapan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian berikutnya adalah dibekali oleh kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk memberikan cairan yang bersifat asam. Berikutnya, sperma dibekali oleh kelenjar yang namanya kelenjar Cowper atau bulbo uretra. Di sini sperma dibekali cairan yang bersifat basah. Selanjutnya, sperma melanjutkan perjalanan melalui uretra. Uretra merupakan saluran yang bermuara dua, yaitu sperma dan juga air kencing atau urin. Urin berasal dari kantong kemih. Kantong kemih ini tempat menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Kantong kemih di sini saya warnai hijau karena kantong kemih ini bukan alat reproduksi laki-laki. Cuma salurannya bersatu dengan saluran reproduksi yaitu uretra. Kemudian setelah siap dikeluarkan, maka sperma bisa dikeluarkan dalam bentuk cairan melalui uretra. Uretra berada di dalam penis. Fungsi dari penis adalah sebagai alat kopulasi. Untuk fungsi alat reproduksi laki-laki bisa Bu Linda tuliskan di sini, bisa dibaca. Kemudian kita beralih ke alat reproduksi. Yang kedua, alat reproduksi wanita terdiri atas alat reproduksi luar, yaitu vulva sama labium.
kemudian alat reproduksi dalam yang tersusun atas ovarium, tuba falopi atau oviduct yang di ujungnya terdapat infundibulum dan fimbria. Kemudian yang ketiga uterus atau rahim. Yang keempat adalah vagina. Untuk lebih lengkapnya kita lihat bagian-bagian dari alat reproduksi dalam, bisa kita lihat melalui gambar. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar itu adalah organ reproduksi dalam pada wanita. Yang pertama, kita awali dengan membahas ovarium. Ovarium pada wanita fungsinya adalah untuk penghasil ovum atau sel telur. Pada wanita, ovarium terdapat 2 buah, yaitu kanan dan kiri. Perhatikan ovarium diperbesar. Ovarium seperti kita bicarakan tadi, fungsi ovarium adalah penghasil ovum atau sel telur melalui proses yang dinamakan dengan oogenesis. Mulai dari ovum yang belum matang sampai dengan ovum yang matang, kemudian keluar dari ovarium yang dinamakan proses ovulasi, yaitu proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum kemudian melanjutkan perjalanan panjangnya, yaitu melalui infundibulum. Setelah ovarium mengeluarkan ovum, ovum ditangkap oleh infundibulum, yaitu saluran yang merupakan ujung dari tuba falopi. Infundibulum dilengkapi dengan fimbre atau rumbai penangkap ovum. Selanjutnya, ovum akan bergerak melalui saluran yang dinamakan tuba falopi atau oviduct atau saluran sel telur. Di dalam tuba falopi terdapat silia-silia yang membantu ovum untuk bergerak ke saluran berikutnya, yaitu saluran atau area yang dinamakan uterus atau rahim. Fungsi dari uterus atau rahim adalah untuk perkembangan janin selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Pada uterus dilengkapi dengan endometrium atau lapisan pembuluh darah sebagai tempat implantasi zigot. Apa itu zigot? Zigot adalah hasil pertemuan antara ovum dengan sperma, kemudian terjadi pembuahan, hasilnya adalah zigot. Zigot di sini akan menempel atau implantasi pada endometrium. Jika tidak ada pembuahan atau tidak ada kehamilan, maka endometrium tersebut akan luruh bersama dengan pembuluh darah yang kita sebut sebagai proses menstruasi. Setiap bulan, wanita mengalami menstruasi kurang lebih 5-7 hari. Tiap orang berbeda. Selanjutnya, kita kenal leher rahim atau serviks yang merupakan ujung dari rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya, vagina fungsinya adalah tempat keluarnya
darah menstruasi, dan juga tempat keluarnya bayi ketika dilahirkan. Untuk selanjutnya bisa kita lihat fungsi alat reproduksi wanita, bisa dibaca. Oke, pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.